Bab 474, tunggu kakakku datang. Diam! Dylan berkata dengan marah. Aku lagi melakukan kerja sama bisnis. Kenapa kamu malah banyak omong? Nathan punya uang atau tidak, punya kemampuannya atau tidak, Dylan tidak tahu. Namun, kalau bilang bahwa Nathan tidak memiliki latar belakang jelas-jelas adalah pemikiran yang sempit. Semua orang di Indonesia Timur dan bahkan Provinsi Es pun tahu bahwa Agam adalah latar belakang terbesar. Melihat tatapan cemburu Pangky, Nathan merasa sangat riang dan langsung menandatangani kontraknya. Ada 3 rangkap. Ini milik Anda. Simpanlah. Dylan menyerahkan kontrak dengan kedua tangannya. Menyaksikan Nathan yang mengambil kontrak tersebut, semua orang memandang dengan iri. Beberapa kertas tipis itu bernilai 2 triliun. 2 triliun. Walaupun mereka mulai bekerja keras dari zaman kerajaan pun tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak uang. Namun, uang sebanyak itu ada di tangan Nathan. Kekayaan. Status. Nathan Batara memiliki semuanya. Shina tercengang, tatapannya kosong dan suasana hatinya sangat kacau. Gelang, anggur, bahkan helikopter mungkin bisa dipalsukan. Bagaimana dengan kontrak ini? Mana mungkin Dylan Kosasih, seorang bos dengan kekayaan puluhan hingga ratusan triliun, datang untuk berakting bersama Nathan? Ini jelas tidak masuk akal. Gimana sekarang? Apa yang harus dia lakukan? Meminta maaf kepada Nathan? Namun, dia baru saja mengatakan banyak hal yang menghina Nathan dengan kejam. Kalau dia berbalik dan minta maaf kepadanya, pasti tidak akan berguna. Shina pun mengambil keputusan, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Nathan. Sepertinya aku sudah salah paham sebelumnya, tapi apa yang kamu lakukan sudah menyakitiku. Karena itu, aku harap kamu akan bahagia di masa depan. Shina sebenarnya melakukan itu untuk ditunjukkan kepada Pangky. Dia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk membalikan situasi. Jadi, dia menyerah untuk mengejar Nathan dan berbalik kepada Pangky. Walaupun tidak bisa menjadi pasangan resmi, setidaknya bisa menjalani hidup dengan baik sebagai kekasihnya. Kak Pangky, besok aku akan mengundurkan diri dari perusahaan dan meninggalkan tempat menyedihkan ini. Bisakah kamu membawaku bersamamu ke kota Hafla? Shina menatap Pangky dengan tatapan yang tulus. Semua orang mengerti. Ternyata Shina ingin bergantung pada Pangky. Sayang, dia kasihan sekali. Ayo kita bawa dia pergi ke kota Hafla. Kata Sasa dengan sikap centilnya. Pernikahan Sasa dan Pangky hanya kerja sama bisnis. Walaupun mereka nanti menikah, mereka tetap akan melakukan kegiatan mereka sendiri dan tidak saling terikat. Sasa bisa mencari pria lain untuk tidur dengannya. Pangky pun boleh membawa wanita lain untuk menghabiskan malam bersama. Semuanya bebas, asalkan tidak merugikan kepentingan moneter masing-masing. Selain itu, hati Sasa juga penuh dengan amarah, jadi dia ingin melampiaskannya dengan cara mempermalukan Nathan di depan publik. Mata Pangky berbinar dan dia menggandeng tangan Shina di hadapan semua orang. Shina, aku akan selalu mendukungmu. Selama kamu ikut denganku, aku tidak akan membiarkan kamu menderita sama sekali. Saat mengatakan itu, Pangky melirik Nathan dengan ekspresi mengolok-olok. Memangnya kenapa kalau mendapatkan kontrak triliunan? Wanitamu datang sendiri ke sisiku dan ingin ikut pergi dari sini. Kali ini kamu benar-benar kalah. Ekspresi Nathan jadi penuh dengan amarah. Dia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetaran. Walaupun dia sudah menyerah untuk mendapatkan Shina, melihat wanita yang dia sayangi menunjukkan cintanya kepada Pangky di depan umum, pria manapun akan merasa murka. Hal ini membuatnya merasa seperti badut, diejek dan dipermainkan oleh Shina dari awal sampai akhir. Tatapan tajam Agam tertuju pada Pangky dan Shina. Awalnya, Agam tidak mau kejam karena dia peduli dengan perasaan Nathan. Namun, orang-orang ini sengaja mencari masalah. Kalau begitu, Agam tidak akan ragu-ragu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Dylan merasakan perubahan ekspresi Agam. Walaupun bukan ditujukan kepadanya, dia tetap merasa sangat takut. Dasar orang-orang bodoh. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Dylan berkata dengan tatapan dingin kepada Pangky. Aku ingat kamu. Beberapa hari yang lalu, ayahmu memintaku untuk membahas kerjasama. Aku pikir ayahmu tulus, jadi sempat berencana untuk menandatangani kontrak dalam 2 hari ke depan. Tapi, sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Mendingan kalian siap-siap untuk bangkrut. Pangky langsung merinding dan tampak panik. Kekayaan bersih Dylan Kosasih hampir 200 triliun, sama sekali tidak mungkin bagi keluarganya untuk melawan orang sekuat itu. Dylan Kosasih, kamu benar-benar kebangetan sekali. Sasa maju dan berkata dengan angkuh. Kamu cuma pemilik perusahaan hiburan kecil, asetmu semuanya palsu. Beraninya kamu mengancam suamiku? Kekuatan dan pengaruh keluarga Wijaya di kota Lingga sangat besar. Kamu berani melawan kami? Kamu berani berperang dengan perkumpulan Tishi. Begitu mendengar nama perkumpulan Tishi, ekspresi Dylan langsung berubah drastis.
Kota Lingga adalah ibu kota Provinsi S. Perkumpulan Tishi merupakan kekuatan hegemonik di Kota Lingga. Walaupun punya 10 nyawa, Dylan tidak akan berani melawan mereka. Bukankah perkumpulan Tishi milik Kiano Chaden? Sejak kapan itu menjadi milik keluarga Wijaya? Agam terkekeh. Kamu kenal Direktur Kiano? Lumayan juga, ujar Sasa dengan berbelit-belit. Asal kamu tahu, Kiano Chaden sebentar lagi akan mati. Setelah dia mati, perkumpulan Tishi akan jadi milik keluarga Wijaya. Oh, kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Agam tampak terkejut. Memangnya kenapa kalau aku bilang begitu? Kamu tidak mungkin bisa bertemu dengan Kiano Chaden. Walaupun kamu bisa bertemu dengannya, dia tidak akan pernah percaya dengan apa yang kamu katakan. Kata Sasa dengan penuh keyakinan. Agam pun hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Adi benar-benar kasihan sekali. Dengan kelihayan dan kelicikannya, Adi sebenarnya merupakan salah satu orang yang berpengaruh di kota. Sayangnya, dia punya sepasang anak yang bodoh. Setelah mendengar ucapan Sasa, Pangki menjadi lebih percaya diri. Dia segera membusungkan dadanya dan berkata kepada Dylan. Aku sarankan kamu ambil kembali kontraknya. Kalau tidak, kamu akan ikut menderita bersamanya. Melihat penampilan Pangki yang percaya diri, Shina makin merasa bahwa pilihannya tepat. Dia pun melihat ke arah Neisen dengan tatapan mencemooh. Memangnya kenapa kalau dapat kontrak bernilai triliunan? Dengan satu kata dari Pangki, semua yang Neisen dapatkan akan hilang dalam seketika. Gak usah banyak omong, khawatirkan saja dirimu sendiri. Dylan berkata dengan acuh tak acuh. Ada Agam di sini, dia tidak takut dengan ancaman apapun yang dilemparkan mereka, bahkan perkumpulan Tishi sekalipun. Masih keras kepala? Sebentar lagi hidupmu akan hancur. Pangki mencibir dan berkata kepada Sasa. Hubungi kakakmu dan tanyakan berapa lama dia akan sampai. Sasa menelpon dan berkata. Kakakku sudah tiba di luar stadium dan lagi siap-siap masuk. Cepat sekali. Haha. Dylan Kosasi, sekarang sudah terlambat, mau menyesal juga sudah tidak ada gunanya. Wajah Pangki penuh keangkuhan, dia pun berkata kepada Neisen. Kamu mungkin masih belum tahu? Kakakku adalah Pak Raka, biasanya dikenal sebagai Tuan Muda Raka. Dia adalah Tuan Muda kedua dari kekuatan hegemonik perkumpulan Tishi di Kota Lingga. Baik dari aset ataupun koneksi, dia bisa disebut sebagai Tuan Muda nomor 1 di Kota Lingga. Satu hembusan napasnya saja bisa membuat hidupmu hancur dan berantakan. Berani-beraninya kamu melawanku, kamu sama sekali tidak layak. Ekspresi Neisen berubah drastis. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang perkumpulan Tishi, gelar Tuan Muda nomor 1 di Kota Lingga saja sudah cukup untuk membuktikan betapa kuat dan menakutkannya orang tersebut. Agam, ayo kita pergi. Neisen benar-benar panik. Dia tidak takut mendapat masalah, tetapi dia khawatir akan melibatkan Agam dalam masalah ini. Sudah terlambat. Pangki tertawa terbahak-bahak. Setelah jeda beberapa saat, dia memicingkan mata dan berkata, Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu kalau kamu berlutut dan memohon padaku. Makin keras kalian bersujud memberi hormat padaku, makin ringan hukuman yang akan kalian terima nantinya. Neisen, kamu dengar nggak? Pak Pangki memberimu kesempatan, ayo cepat berlutut. Kalau kehilangan kesempatan ini, kamu tidak akan selamat loh. Jadi orang tuh harus sadar diri. Siapa suruh kamu menyinggung Pak Pangki? Kendi, Cheryl, dan lainnya tampak makin angkuh. Saat ini, orang bodoh pun tahu lebih baik ada di sisi Pangki. Asalkan Pangki senang, dengan kekayaan dan status yang dia miliki, dia bisa memberikan mereka banyak hadiah mahal dan mewah. Kakakku sudah sampai. Sasa tiba-tiba berteriak, semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Tampak seorang pria yang mengenakan mantel dan sepasang sepatu bot kulit berjalan dengan penuh semangat. Bab 475, Tuan, saya berlutut pada Anda. Sebelum orangnya tiba, suara arogannya sudah lebih dulu terdengar. Pecundang mana yang tidak memiliki mata dan berani menggertak adik dan adik iparku? Apa kamu sudah bosan hidup? Haha, kakakku sudah datang, kalian tunggu mati saja. Sasa menatap Neisen dan Agam dengan ekspresi mengejek, lalu menyambutnya bersama Pangki. Shina, Kendi, dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti. Ini tuan muda terpenting di Kota Lingga. Jika bisa menjilatnya, mereka tidak akan khawatir selama sisa hidupnya. Kakak! Kakak! Sasa berjalan mendekat, lalu memeluk lengan Raka dan berkata dengan centil. Akhirnya kamu datang juga? Kalau datang lebih lama lagi, adikmu akan diganggu sampai mati. Pangki, begini cara kamu menjadi adik iparku? Saat adikku ditindas, kamu hanya menonton dari belakang? Raka menatap Pangki dan berkata dengan nada dingin. Pangki tersenyum bersalah dan berkata, Kakak, Anda benar-benar salah paham.
Orang itu mengenal Dilan Kosasi. Saya sedikit kewalahan, makanya saya memanggil Anda ke sini. Dilan Kosasi? Yang buka usaha entertainment itu? Beraninya dia mengganggu orangku. Kubunuh dia. Raka melontarkan kata-kata sadis. Kak, kamu baik sekali. Sasa tersenyum genit dan menambahkan. Omong-omong, masih ada 2 orang lagi yang menyombong di depan kami. Mentang-mentang mereka mengenal Dilan. Kamu harus membantu kami. Oh, cepat perlihatkan ke aku, siapa orang yang tidak ingin hidup lagi? Raka mencibir dan mengangkat kepala melihat ke arah Sasa menunjuk. Sebagai seorang pria, dia mendongak dan tatapan pertamanya secara alami jatuh pada Sinta. Lampunya redup, dia tidak bisa melihat dengan jelas untuk beberapa waktu. Setelah lebih dekat, dia melihat wajah cantik Sinta. Jantungnya berdegap kencang, kemudian matanya tertuju pada Agam. Sebelumnya, Agam mengobati dengan identitas sebagai Asad, jadi Raka tidak mengenali Agam. Hati Raka sedikit lega dan berjalan mendekat. Dia menunjuk Agam dan berkata, Siapa kamu? Beraninya menggertak adik dan adik iparku. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Kamu benar-benar pelupa. Agam tertawa dan sengaja menggunakan suara Asad untuk berkata perlahan. Sepertinya Kiano sedang dalam suasana hati yang baik. Kalian belum disingkirkan. Sialan. Kata-kata Raka sampai di ujung lidahnya dan baru saja akan keluar. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, dia merasa suara Agam tidak asing. Dia melihat lebih dekat dan melihat Sinta yang berdiri di samping. Sosok Agam dan Asad bersatu dengan sempurna. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan melarikan diri. Kakak mau kemana? Kakak, apakah kamu ingin buang air kecil? Jangan pergi. Pangki dan Sasa menahan Raka dan bersama-sama menariknya kembali. Sial, kalian idiot. Kalau kalian ingin mati, jangan menyeret aku juga. Kesan yang ditinggalkan Agam sangat membekas dalam dirinya. Tidak perlu membahas kenyataan Agam menyembuhkan Kiano sehingga Kiano sangat menghormatinya. Cukup kekuatan Agam saja bisa membuatnya sangat takut. Alam nirwana setengah langkah. Apakah dia masih manusia? Itu adalah dewa. Awalnya, keluarga mereka sudah masuk daftar hitam Kiano dan dalam bahaya besar. Jika mereka menyinggung Agam lagi, mereka akan tamat. Pangki dan Sasa tentu saja tidak tahu apa yang dikhawatirkan Raka. Pangki masih mengumpuri. Kakak, Anda tidak tahu. Kedua orang ini terlalu sombong. Mereka tidak hanya menggertak Sasa, tetapi juga tidak takut pada Anda sama sekali. Mereka bahkan mengancam akan membuat Anda berlutut, baru mereka tidak meminta pertanggungjawaban. Apa Anda bisa menerima itu? Naisen khawatir. Saat dia hendak menjelaskan kepada Raka, dia ditahan oleh Agam. Dia benar-benar mengatakan itu? Raka bertanya dengan heran. Benar. Menurut Anda, mereka terlalu sombong, bukan? Pangki berkata dengan ekspresi berlebihan. Pada saat yang sama, hatinya sangat senang. Raka adalah anak generasi kedua yang terkenal. Dia sangat angkuh sampai hanya dialah satu-satunya yang menindas orang lain. Dia tidak pernah ditindas sebelumnya. Sekarang setelah mendengar kata-kata seperti itu, Raka pasti akan marah, lalu membunuh Naisen dan Agam. Pangki menggoyangkan tubuhnya dengan bangga dan menunggu kemarahan Raka meledak. Duk! Raka langsung berlutut pada Agam tanpa ragu-ragu. Hal ini langsung membuat Pangki, Sasa, dan yang lainnya tercengang. Sasa menggosok matanya keras-keras. Dia benar-benar tidak percaya apa yang dilihatnya. Perlahan Pangki hampir kena lantai saat mulutnya ternganga. Shina, Kendi, dan yang lainnya tertegun dan kehilangan kemampuan berpikir mereka. Tuan muda terpenting di kota Lingga yang bermartabat, anak wakil ketua perkumpulan Tishi, dan anak keluarga kaya yang menakutkan bagi semua orang benar-benar berlutut. Apakah mereka sedang bermimpi atau dunia ini sudah gila? Tuan, saya berlutut pada Anda. Anda mengatakan kalau saya berlutut pada Anda tidak akan meminta pertanggungjawaban saya, kan? Raka tidak memiliki wibawa sebelumnya sedikit pun. Dia berlutut di lantai seperti peliharaan yang patuh dan berkata dengan muka tebal. Melihat hal ini, Pangki dan Sasa lebih tercengang lagi. Dia benar-benar memohon ampun? Kapan aku mengatakan aku akan memaafkanmu kalau kamu berlutut? Agam berkata tanpa ekspresi. Raka telah berlutut, tetapi masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Arogan sekali. Pangki mencoba menarik Raka berdiri dan berkata, Kakak, kamu adalah tuan muda terpenting di kota Lingga. Sekalipun kamu membuat kesalahan besar, kamu juga telah berlutut. Dia tetap saja tidak memedulikanmu. Jangan bicara omong kosong dengan orang ini lagi. Langsung gunakan kekuatan perkumpulan Tishi untuk melumpuhkannya. Persetan kamu! Raka tiba-tiba mengamuk. Dia meraih Pangki dan menekannya ke tanah.
Kamu masih berani berbicara denganku? Kalau bukan karena kamu, memangnya aku akan menyinggungnya? Kamu juga, berlutut sana. Raka memelototi Sasa. Pandangan matanya seolah ingin membunuhnya. Sasa berkata dengan keras kepala. Tidak, aku tidak akan berlutut. Aku adalah putri keluarga Wijaya, sosialita top di Kota Lingga. Kalau kamu menyuruh aku berlutut pada kedua orang ini, kamu lebih baik membunuhku saja. Putri keluarga Wijaya, sosialita top. Raka tersenyum seram dan berkata dengan ganas. Biar ku beritahu, kalau kamu tidak berlutut sekarang, keluarga Wijaya akan hilang. Nanti bukan keputusanmu lagi apakah kamu akan hidup atau mati. Apa? Ekspresi Sasa berubah drastis dan dia berkata. Kak, apa yang kamu bicarakan? Kita keluarga Wijaya didukung oleh perkumpulan Tishi. Bagaimana mungkin bisa hilang? Awas saja, aku akan memberitahu ayah biar dia menghukummu. Kamu bilang saja. Kalau kamu bilang masalah ini ke ayah, percayalah, hal pertama yang ayah lakukan adalah memukulmu sampai mati. Raka marah sekaligus takut. Dia menunjuk Agam sambil gemetaran. Aku beritahu kamu, orang ini telah menyelamatkan Kiano dan merupakan orang berjasa besar bagi seluruh perkumpulan Tishi. Cukup mengucapkan satu kata saja, dia bisa menghancurkan seluruh keluarga kita. Bung! Kata-kata ini menyebabkan gejolak besar di hati semua orang, seperti batu yang dilemparkan ke air tenang. Pangki, Sasa, Shina, dan yang lainnya memandang Agam dengan heran. Bahkan Neisen juga terkejut. Dia ternyata adalah orang berjasa bagi ketua perkumpulan Tishi. Keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti keluarga Wijaya. Ini, bagaimana mungkin? Neisen, pecundang miskin tanpa latar belakang itu, bagaimana dia bisa mengenal orang seperti ini? Bab 476, hitung tuntas. Dilan terlihat tenang, tetapi hatinya juga terkejut. Agam memiliki tambang emas Gunung Cayan saja sudah cukup menakjubkan. Siapa sangka dia bisa membuat penguasa kota Lingga Kiano Caden berutang budi padanya dengan menyelamatkan hidupnya. Ternyata kepemilikannya atas tambang emas sama sekali bukan keberuntungan, tetapi itu kemampuannya. Seketika, Dilan merasa beruntung atas keputusannya. Dia pikir Agam sudah cukup kuat, tetapi ternyata dia hanya melihat permukaannya saja. Keberadaannya begitu menakutkan. Di masa depan, dia pasti akan berkuasa di Provinsi Es, bahkan di puncak seluruh Indonesia. Jalan setapak ini sunyi senyap. Namun, tidak ada orang yang berdiri di sini yang merasa tenang. Rasa terkejut dan ketakutan merayap di hati mereka dan perlahan menyebar. Duk, duk. Tiba-tiba, Pangki bersujud pada Agam dengan putus asa. Sesombong apa dia tadi, setakut itulah dia sekarang. Dia pikir jika memanggil Raka, keadaan akan berbalik. Dia tidak menyangka, dia tidak berhasil melampiaskan kejengkelan, melainkan kebenaran yang membuatnya putus asa. Bahkan perkumpulan Tishi berterima kasih kepada Agam. Nasib keluarga Wijaya juga ada di tangannya. Pangki malah tidak tahu diri dan terus-menerus memprovokasinya. Ketakutan dan keputusasaan membuncah di hatinya. Tubuhnya bergetar disertai bau busuk, dia kencing di celana. Namun, tidak ada yang ingin mentertawakannya sekarang. Shina berdiri terpaku di tempat. Wajah yang tampak polos itu penuh dengan penyesalan. Maafkan aku, Neisen. Aku salah paham sebelumnya. Aku salah. Aku bersumpah aku tidak akan melakukan hal ini lagi di masa depan. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan melayanimu seumur hidupku dan menjadi tua bersamamu dengan setia. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Shina memohon dengan wajah penuh kesakitan. Tanpa menunggu Neisen mengatakan apapun, Shina berkata kepada Agam. Kamu adalah teman baik Neisen. Aku mohon, bantu aku memohon padanya. Aku bersumpah tidak akan pernah seperti ini lagi. Aku sungguh menyesal. Shina menunjukkan sifat bermuka duanya dengan jelas. Tidak ada yang mentertawakannya karena hal ini. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Agam tampak acuh tak acuh, seolah tidak mendengarnya. Neisen menggertakkan gigi dan berkata, Shina Kusuma, ini urusan antara aku dan kamu. Jangan mengusik temanku. Apalagi, biar ku beritahu, walaupun temanku membujukku, aku tidak akan pernah bersamamu lagi. Sekalipun aku tidak punya apa-apa, aku tetap tidak menyukaimu. Dulu, aku buta. Kamu tidak pantas mendapat kesempatan, apalagi hidup sampai tua bersamaku. Setelah melalui begitu banyak hal, Neisen adalah idiot jika masih tidak bisa mengerti maksud kata-kata Shina. Wanita seperti ini, untuk apa membiarkannya di sisi dirinya? Untuk menghina diri sendiri? Neisen menarik napas dalam-dalam dan menatap pandangan putus asa Shina. Dia mengucapkan kata demi kata. Kita putus. Tidak. Mental Shina langsung runtuh dan dia berteriak. Tidak. Neisen, aku sudah merefleksikan kesalahanku.
Aku bersumpah tidak akan pernah seperti ini lagi di masa depan. Aku ingin menjadi pacarmu. Aku ingin menikah denganmu. Aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Mengalihkan tatapannya, Naisen benar-benar mengabaikan tangisan Shina. Shina melihat sikap Naisen yang teguh. Setelah itu, dia baru mengerti seperti apa rasanya sakit hati dan menderita. Dia ambruk ke lantai dan matanya kosong. Awalnya, dia bisa menikmati kekayaan dan kuasa yang tak terbatas. Dengan pertemanan Agam dan Naisen, dia bisa menjalani kehidupan tenang sebagai orang berstatus sosial tinggi. Namun, akhirnya, semua ini dirusak oleh kebiasaannya yang licik dan memandang rendah orang. Sudah tidak ada, semuanya hilang. Kendi, Cheryl, dan lainnya tampak panik. Mereka sadar situasi tidak baik dan ingin melarikan diri dengan panik. Akan tetapi, mereka yang ketakutan menyadari bahwa mereka dikurung oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh mereka kaku dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apa kalian pikir bisa selamat setelah apa yang kalian katakan pada temanku? Suara dingin Agam terdengar. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kendi tampak seperti ibu-ibu kasar dan berteriak. Sekalipun kamu adalah orang hebat, lalu apa? Kami semua adalah sekelompok masyarakat biasa, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Benar, kami tidak punya perusahaan ataupun kekayaan. Sehebat apapun kamu, apa yang dapat kamu lakukan pada kami? Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Kalau kamu membunuh kami, kamu juga harus masuk penjara. Apakah kamu berani? Cheryl dan lainnya menjadi lebih percaya diri karena Kendi dan ikut marah. Bukankah kamu hebat? Terus mengapa jika kamu hebat? Orang yang tidak punya apa-apa tidak perlu takut apapun. Kami hanya memarahinya saja, apa yang bisa kamu lakukan? Sekalipun kami membuat kesalahan besar, paling kami hanya akan ditangkap. Memangnya kami bisa dihukum tembak? Saat mereka terlena dalam kesombongan mereka, suara dingin Agam terdengar di telinga mereka. Kalian sangat bangga, ya? Setelah mendengar suara Agam, hati mereka tetap takut, walaupun mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Bahkan saat Agam tidak melakukan apa-apa, auranya saja sudah membuat mereka ketakutan setengah mati. Dilan memerintahkan Satpam mengepung Kendi dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu. Kalau kamu berani melukaiku, aku akan berbaring di lantai dan memfitnahmu. Kata Kendi. Namun, ketakutan batinnya membuatnya sangat panik. Kendi segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Selama orang pengadilan datang, tidak peduli sehebat apapun Agam, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka di depan polisi. Dia segera menelepon nomor itu, tetapi suara yang membuatnya putus asa terdengar dari ponselnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang dituju sedang tidak aktif? Semua orang lainnya tercengang. Mereka buru-buru juga menelepon, juga tidak bisa terhubung. Meskipun sinyal di stadion tidak bagus, ini adalah nomor darurat. Ponsel apapun dan dimanapun pasti bisa tersambung. Akan tetapi, semua orang mencoba dan mereka tidak dapat menghubunginya. Ini. Identitas dan nomor ponsel kalian sudah aku kunci. Sekalipun kalian mengganti nomor ponsel, kalian tidak akan bisa menelepon. Kata Agam dengan tenang. Semua sistem komunikasi dikendalikan oleh orang di jabatan tinggi. Semua nomor darurat, endpoint, dan sistem kendali terpusat di militer. Bagi Agam, sebagai kepala instruktur 9 alam surgawi di wilayah timur, tidak sulit untuk membatasi komunikasi darurat beberapa orang. Mendengar ini, Kendi dan yang lainnya memucat. Hatinya merasa sangat tertekan. Agam tidak hanya membatasi komunikasi mereka, tetapi juga panggilan darurat mereka. Betapa menakutkannya identitas orang yang memiliki kuasa besar seperti itu. Kendi dan yang lainnya tahu tidak ada harapan untuk melapor ke pengadilan. Kaki mereka gemetar ketakutan. Namun, tak lama kemudian, Kendi mengerahkan kemampuannya dan berkata kepada Agam dengan marah. Terus kenapa kalau aku tidak bisa melapor ke pengadilan? Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Agam tersenyum samar dan mengisyaratkan sikap diam padanya. Kendi terkejut. Detik berikutnya, ponselnya berdering. Ketika melihat nama penelepon, dia langsung sangat gembira. Dia tidak sabar untuk menjawab panggilan itu dan berkata, Sayang, baguslah. Aku diancam seseorang. Kamu cepat datang. Begitu dia selesai berbicara, dia hanya mendengar seorang pria berteriak. Persetan denganmu, jalan! Itu semua salah kamu. Aku kehilangan pekerjaan dan rumahku. Bab 477, satu pun tidak diampuni. Apa? Kendi tercengang. Sayang, aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Coba aku tanya, apakah 5 tahun yang lalu kamu pergi ke restoran kelas atas untuk makan malam dengan teman kamu dan seorang pria? Sayang, apa maksudmu? Kamu curiga aku punya selingkuhan di luar? Kendi berkata dengan kesal.
Diam, aku yang bertanya. Kamu cepat jawab aku. Suara suaminya seperti ingin membunuh. Kendi sangat takut hingga tidak berani melawan. Setelah mengingat kembali dengan hati-hati, dia ingin menangis dan berkata, Sayang, bagaimana aku bisa mengingat kejadian 5 tahun lalu? Apakah kamu masih berpura-pura bodoh denganku? 5 tahun lalu, kamu dan sahabatmu bertemu dengan orang dari utara di pintu masuk jalan tua. Kamu memintanya mengundang kalian ke restoran Prancisan Beoki ternama untuk makan. Total harganya 64 juta. Apakah kamu ingat? Aku ingat sedikit. Ini hanya makan saja. Ada apa? Kendi gelisah dan berkata pelan. Kamu makan saja menghabiskan uang 64 juta? Sekarang mereka telah melaporkannya kepada pengadilan dan mengatakan bahwa kalian adalah penipu yang dibayar restoran untuk menipu uang pelanggan. Bu, bukankah hanya 64 juta? Kita bisa mengembalikan uangnya padanya. Mengembalikan uangnya? Kamu mimpi. Sekarang pengadilan telah menerima laporan kasusnya. Setelah perusahaan mengetahui hal ini, mereka menelponku semalam dan memecatku. Ban juga menelponku dan mengatakan aku dan kamu tidak memiliki pekerjaan. Ditambah lagi, kita memiliki catatan kriminal dan berutang uang ban. Mereka langsung menyita rumah yang telah kita cicil selama lebih dari 10 tahun. Ini, apakah ada semacam kesalahpahaman? Bagaimana bisa begitu serius? Sial, mereka sudah datang untuk menggeledah rumah. Mereka mengosongkan rumah kita dalam 1 malam. Masih tidak serius. Kamu di mana? Pulang ke sini dan lihat bagaimana aku memukulmu sampai mati. Ting. Kendi menerima surel dari Ban. Karena kredit yang buruk, rekeningmu akan diblokir. Melihat surel ini, wajah Kendi menjadi pucat pasi. Kendi lemas hingga tidak bisa berdiri tegak lagi. Dia kehilangan pekerjaan, suaminya juga kehilangan pekerjaan, bahkan rumahnya. Cheryl dan yang lainnya tercengang. Kenapa semua hal buruk berkumpul jadi satu? Ini terlalu kebetulan. Apalagi kejadian 5 tahun lalu juga diungkit kembali. Benar-benar sial. Kendi, jangan khawatir. Aku kenal seorang teman yang bekerja di pengadilan. Aku akan memintanya untuk membantumu mendapatkan rumahmu kembali nanti. Selain itu, rumahku juga ada kamar kosong. Kamu dan suamimu bisa tinggal di tempatku dulu. Intinya, semuanya bisa diselesaikan bersama. Hibur Cheryl. Matanya justru menunjukkan rasa senang di atas penderitaan orang lain. Kendi sering pamer betapa hebat suaminya di depan Cheryl. Sekarang pekerjaan dan rumahnya hilang. Cheryl akhirnya melampiaskan kejengkelannya. Saat dia sedang menikmati kesenangannya, ponselnya berdering. Apakah ini Bu Cheryl? Ya, ini aku. Sebelum Cheryl bisa bereaksi, terdengar suara dingin datang dari sana. Suami ibu dicurigai mencuri gambar produksi mesin PT Girish Tractors dan telah kami tahan. Apa? Ekspresi Cheryl berubah drastis. Tidak mungkin. Suamiku hanya seorang manajer kecil. Mana mungkin dia? Kami menemukan gambar produksi dan informasi transaksi selama 3 tahun terakhir di kamarnya. Bukti-bukti telah lengkap. Ibu tidak perlu membelanya. Aku ingin bertemu dengan suamiku. Ucap Cheryl bingung sambil gemetar. Tidak bisa. Pencurian dokumen yang suami ibu lakukan berdampak besar dan menyebabkan kerugian besar bagi PT Girish Tractors dan daerah setempat. Dia telah ditahan dan diinterogasi. Dia akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Selain itu, sebagai istri tersangka, ibu juga harus diinterogasi dan diselidiki. Posisi ibu telah kami lacak dan ibu tidak boleh pergi kemanapun. Kalau tidak, ibu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Cheryl sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan berkata, Tidak. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian tidak punya kuasa untuk menangkapku. Ibu Cheryl, aku tidak berdiskusi dengan ibu, tapi memerintahkan ibu. Orang tersebut berkata dengan nada dingin. Gambar yang dicuri suami ibu ditemukan di bawah tempat tidur kalian. Selain itu, kami menemukan sidik jari ibu di gambar. Ibu tahu gambar tersebut adalah rahasia perusahaan, tetapi ibu memilih untuk menyembunyikannya karena kepentingan kamu. Ibu dicurigai ikut menyembunyikan kejahatan itu. Setelah terbukti, ibu juga akan dihukum. Orang tersebut sama sekali tidak omong kosong lagi dan langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk dari ponsel, Cheryl benar-benar tercengang. Dia memang pernah memegang gambar itu. Namun, dia hanya menyingkirkannya ketika membersihkan kamar. Dia tidak menyangka dia juga akan ikut bertanggung jawab. Selain itu, suaminya bekerja di bidang teknik dan normal saja ada kontak dengan gambar. Namun, dia didakwa spionase industrial tanpa alasan. Ini membuatnya merasa telah dijebak. Namun, siapa yang akan menjebak keluarga mereka? Tiba-tiba, Cheryl teringat sesuatu. Dia menatap Agam dengan ngeri dan berkata, Itu kamu? Ya. Apakah kamu yang melakukannya? Agam seperti tidak mendengarnya. Dylan berkata dengan mengejek.
PT Giris Tractors adalah anak perusahaan Mineral Tenlight. Mineral Tenlight sendiri dikendalikan oleh Pak Agam. Suamimu hanya manajer kecil, jadi sangat mudah untuk menjebaknya. Selain itu, suamimu juga pasti tidak bersih. Kalau tidak, dia juga tidak akan diselidiki karena hal ini dan menemukan buktinya. Boom! Mendengar ini, hati semua orang berguncang. Ternyata semua bencana yang tampak kebetulan ini sebenarnya diatur langsung oleh orang di depan ini. Kalau begitu, kesalahan Kendi 5 tahun lalu diungkit juga pasti ada hubungannya dengan Agam. Ternyata semua bencana yang tampak kebetulan ini sebenarnya diatur langsung oleh orang di depan ini. Kalau begitu, kesalahan Kendi 5 tahun lalu diungkit juga pasti ada hubungannya dengan Agam. Faktanya, baik penipuan makan Kendi ataupun suami Cheryl yang mencuri dokumen, semua adalah masalah sepele. Kalaupun diselidiki, tidak akan ada banyak kerugian. Namun, hal yang menakutkan adalah kekuatan milik Agam. Dia dapat menyelidiki semua hal dan menambahkannya menjadi serangkaian tanggung jawab. Kemudian, semuanya dilemparkan bersamaan dan tidak memberi mereka secercah harapan pun. Cara ini sangat kejam. Tepat saat kerumunan ini berduka untuk kedua wanita itu, terdengar lagi dering telepon. Hati semua orang ikut tegang. Kendi dan Cheryl menjawab telepon satu demi satu dan tertimpa bencana. Panggilan ketiga ini juga bukan hal yang baik. Mata semua orang tertuju pada orang ketiga yang menjawab telepon. Benar saja, setelah pria itu menjawab telepon, dalam kurang dari setengah menit, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, ponsel itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Seolah-olah kehilangan jiwanya, pria itu tersandung mundur beberapa langkah dan terjatuh lemas. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia berkata dengan air mata dan ketakutan di wajahnya. Tolong ampuni aku. Aku salah. Aku tidak ingin masuk penjara. Kendi dan Cheryl juga tersadar. Mereka segera berlutut di depan Agam dan berkata, "Ampuni kami. Aku memang rendahan, mulutku kasar. Aku akan bersujud padamu. Aku akan bersujud padamu." Sambil berbicara, Kendi dan Cheryl bersujud kepada Agam. Seolah bersaing satu sama lain, suara mereka bersujud lebih keras satu dari yang lain. Saat ini, hati mereka dipenuhi penyesalan. Untuk bersaing memperebutkan keuntungan kecil, mereka telah menyinggung tokoh besar yang mengerikan. Lucunya, Dylan sudah mengingatkan mereka, tetapi mereka masih tidak mengindahkannya. Mereka bahkan memprovokasi Agam terus-menerus dan mengatakan dia tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Namun, hasilnya, dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka menyadari apa itu malapetaka, apa rasanya kehilangan segalanya. Beberapa teman lainnya memendam kegelisahan. Namun, mereka masih berharap ini hanya kebetulan. Mereka berpikir Agam tidak akan menghukum mereka. Namun, saat itu juga, telepon lain berdering. Pada saat yang sama, ponsel orang lain berdering satu persatu. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak berani bersuara sama sekali. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Akan tetapi, nada dering ponsel itu seperti mantra sihir dan terus berdering di tengah kerumunan. Akhirnya, seseorang memberanikan diri dan menjawab telepon di tangannya. Tak lama kemudian, suara dari ponselnya membuyarkan harapan keberuntungannya. Sisa orang lainnya juga mengangkat telepon. Mendengar pengumuman yang diberikan melalui telepon, wajah mereka menjadi pucat pasi. Beberapa orang dengan mental yang lemah jatuh ke tanah dan meratap. Bab 478, mengatur Nathan. "Ampuni kami. Kita semua hanyalah orang-orang picik. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Selama kamu mengampuniku, aku bersedia menjadi budakmu." Situasi menjadi kacau. Mereka mengikuti Kendi berlutut bersama dan mati-matian bersujud kepada Agam. Mereka semua dihukum dan dihakimi karena berbagai alasan. Sebagai sekelompok orang biasa, yang menanti mereka adalah hukuman terberat di antara tuduhan-tuduhan. Sekalipun mereka bertahan melewati masa sulit ini, akan ada noda yang tak terhapuskan dalam hidup mereka. Mereka tidak akan dapat menemukan pekerjaan, bank tidak akan memberi mereka pinjaman, dan mereka akan diselidiki dan dibatasi kemanapun mereka pergi. Hidup ini pada dasarnya sudah mencapai akhir. Agam mengabaikan orang-orang ini. Jika orang lain tidak menyinggungnya, dia juga tidak akan menyinggung orang tersebut. Sebelumnya, ketika Kendi dan yang lainnya mempermalukan Nathan, Agam sudah memberi mereka kesempatan. Termasuk hari ini. Namun, mereka gila harta dan hormat, memandang rendah orang lain, dan memandang rendah temannya. Jadi, maaf, semua orang sudah dewasa dan harus menanggung akibat tindakan mereka. "Agam, bagaimana kalau?" Nathan tidak tega dan ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, pandangan acuh tak acuh Agam membuatnya menutup mulutnya. "Apakah kamu pikir mereka berlutut dan mengakui kesalahan mereka karena sudah menyesali kesalahan mereka? Tidak, mereka itu takut. Kalau kamu dan aku tidak punya apa-apa,
Apakah kamu pikir orang-orang ini akan mengampuni kita? Biar ku beritahu, jawabannya tidak. Mereka tidak akan memiliki rasa kasihan sedikit pun padamu. Mereka bahkan akan makin menjadi-jadi. Makin mereka membuatmu sengsara, mereka makin bahagia dan makin merasakan puas. Kalau begitu, mengapa kita harus mengampuni mereka? Nada dingin Agam masuk ke pikiran Nathan. Ekspresi Nathan terus berubah. Memang, dia terlalu kekanak-kanakan. Tidak perlu menyebutkan yang lain, contohnya saja Agam. Pada awalnya, dia juga sudah menemukan bukti pengkhianatan Ivan. Karena kesempatan yang diberikan ke Ivan itulah, dia dijebak oleh Ivan dan kehilangan semua uangnya. Dia bahkan hampir menyebabkan Kirana terbunuh. Ini semua adalah pelajaran penting. Agam membiarkan Dylan mengurus masalah ini dengan baik. Dia sendiri membawa Nathan pergi. Candy, Cheryl, dan lainnya menangis dan berteriak mengejar mereka. Dylan menghajar mereka dan memerintahkan satpam untuk menahan mereka semua. Tidak peduli seberapa menyedihkan tangisan mereka, Agam tidak pernah berhenti. Dahi Pangki menempel ke tanah lekat-lekat. Ketakutan di hatinya membuatnya gemetar tak terkendali. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, mencoba melewati semua masalah ini. Sayangnya, tindakannya ini sia-sia. Dertit. Ponselnya juga berdering. Melihat peneleponnya adalah ayahnya, Pangki menjawab ponsel dengan bergetar dan terdengar suara teriakan. Mereka bangkrut. Di bawah tekanan besar itu, wajah Pangki menjadi pucat dan otaknya kosong. Dia jatuh menyamping di tanah dan langsung pingsan. Semua orang menderita, tidak satu pun yang diampuni. Tangan dan kaki Shina dingin, wajahnya penuh ketakutan. Dia sangat ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, sebelum dia melangkah, ponselnya ikut berdering. Nathan sangat menyukainya. Sebagai teman baiknya, Agam pasti tidak akan menyerang aku, kan? Dengan memegang sedikit harapan di hatinya, dia menjawab telepon sambil gemetar. Namun, apa yang disampaikan dalam telepon itu langsung mematahkan harapannya yang tersisa. Aku hanya melempar sampah dari lantai atas. Aku tidak menyangka konsekuensinya begitu besar. Jangan denda aku 50 juta. Aku tidak punya banyak uang. Aku mohon. Beri aku kelonggaran. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kemana aku harus mencari uang 50 juta? Orang itu tidak mau negosiasi dan mengeluarkan ultimatum. 50 juta, tidak kurang sepeser pun. Jika tidak, mereka akan dituntut atas kejahatan membuang sampah sembarangan dan diancam kurungan maksimal 3 bulan. Ketika orang itu menutup telepon, Shina berjongkok dan meratap. Tiba-tiba, dia berdiri. Gelang. Benar. Gelang Tiffany Co. yang diberikan Nathan padanya bernilai 2,6 miliar, lebih dari cukup untuk membayarnya. Dia refleks menyentuh pergelangan tangannya. Barulah dia teringat dia telah membuangnya. 2 miliar 600 juta, dia sendiri yang membuangnya. Dia seketika lepas kendali dan mencari gelang dengan lampu senter ponselnya. Dia dalam keadaan gila dan terus menangis putus asa. Awalnya dia memiliki segalanya, tetapi sekarang dia tidak punya apa-apa. Meskipun dia menemukan gelang itu, dia bukan pembelinya dan tidak dapat menjualnya. Karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menanggung akibat perbuatannya. Utang besar 50 juta sudah cukup membuat dia dan keluarganya kehilangan segalanya. Itu sangat menyedihkan. Namun, dia sendiri yang menjilat orang berkuasa dan sombong. Dia yang mempermainkan perasaan Nathan. Jadi, semua ini hanyalah karmanya sendiri. Di warung pinggir jalan tidak jauh dari stadion, Agam duduk berhadapan dengan Nathan. Nathan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memesan lebih dari selusin botol bir. Begitu tutupnya dibuka, dia menuangkan bir ke dalam mulut. Dia tersedak hingga terbatuk terus-menerus, kemudian memaksakan diri untuk minum. Nathan minum botol demi botol, lalu tidak tahan lagi dan muntah. Agam tidak menghentikannya. Ketika Nathan mabuk, dia pusing dan duduk di bangku merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, Agam, apakah ini kenyataan? Agam perlahan mengangguk dan berkata, saat kuasa ada di tangan orang lain, kamu hanya bisa menunggu pasrah. Kalau kamu tidak ingin ditindas dan melindungi semua yang ingin kamu lindungi, kamu harus terus menjadi kuat. Kenyataan bukanlah dongeng. Terlepas dari apakah kamu bersedia menerimanya atau tidak, kamu harus memahami kebenaran ini. Hah, sungguh indah masa perguruan tinggi dulu. Nathan bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela napas panjang. Kampus juga kejam. Beberapa orang tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian setelah lulus. Rumah, mobil, dan bahkan wanita unggul sudah diatur oleh keluarganya. Beberapa orang kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus. Kalau ingin mendapatkan posisi tetap, butuh kerja keras lebih dari belasan bahkan puluhan tahun. Kepahitan hidupnya tidak terkira. Agam menyerahkan sebatang rokok pada Nathan dan berkata perlahan. Kamu adalah sahabatku, teman terbaik aku. Aku bisa memberimu dua pilihan. Kamu bisa memilih menjadi kuat dan menjaga semua yang kamu miliki.
kamu juga bisa memilih mempertahankan kondisi saat ini dan menjadi orang biasa. Lanjutlah bekerja. Aku akan memberimu sejumlah uang agar kamu bisa menjalani sisa hidupmu dengan damai dan tentram. Apapun pilihan yang kamu ambil, aku akan berdiri di sisimu dan membantumu. Aku memilih yang pertama. Nason berkata tanpa ragu-ragu. Dia meremas tinjunya, wajahnya penuh rasa sakit, dan matanya merah. Aku nggak mau ditindas lagi. Aku nggak mau. Baik. Agam menyerahkan nomor Jamal kepada Nason dan berkata, pulang dan tidurlah. Hubungi nomor ini ketika kamu bangun esok hari. Dia akan memberitahumu cara melakukannya. Setelah menerima nomor itu, Nason menatap Agam dan berkata, Agam, jujurlah. Apakah kamu mengasihani aku? Kamu adalah temanku. Aku tidak punya rasa kasihan padamu. Aku hanya membantumu karena kamu adalah temanku. Setelah jeda, Agam berkata dengan tenang. Selain itu, kamu adalah orang yang paling aku percaya selain kakakku. Energiku terbatas. Banyak hal yang perlu dipercayakan pada satu orang. Orang itu hanyalah kamu. Aku mengerti. Nason menepuk meja dan berteriak. Aku, Nason Batara, masih memegang janji yang sama. Sekalipun semua orang di dunia ini mengkhianatimu, aku, Nason, akan selalu menjadi teman yang bisa melindungimu dari tembakan. Agam terkekeh dan berkata, kalau aku membiarkanmu tertembak untukku, apakah aku masih pantas memanggilmu teman? Situasi saat ini tidak stabil. Yang perlu kamu lakukan bukan menonjolkan diri, tapi perlahan-lahan memperkuat diri. Dengan kata lain, artinya kamu harus berkembang pesat. Ketika waktunya sudah matang, aku akan mendorongmu maju. Mengenai rencana Agam, Nason tidak keberatan sedikit pun. Meskipun Agam menyuruhnya melompat ke sungai deras, dia tidak akan ragu sedikit pun. Agam minum-minum dengan Nason sampai larut malam. Nason mabuk dan tidak sadarkan diri. Agam meminta Dylan untuk memesan hotel dan menempatkan Nason di kamarnya untuk beristirahat. Saat keluar kamar, Sinta menunggu di depan pintu.